Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid Hafidhahullah Ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan bahaya cinta terhadap dunia. Bahaya berikutnya, Syekh menuliskan yang di sini ialah sudah sampai bahaya yang keempat. Bahaya yang keempat dari cinta terhadap dunia ialah ana mahabbataha ta'taridu bainal abdi wa bainal fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah bistighalihi anhu bimahbubih. Kecintaan terhadap dunia ini memalingkan dari perkara-perkara yang bisa memberi manfaat bagi akhiratnya. Memalingkan kepada perkara yang ia cinta kepadanya, yakni dalam permasalahan ini ialah ia sibuk dengan kecintaannya terhadap dunia. Wa nasum hahuna marotib, maka manusia pada kondisi seperti ini mereka bertingkat-tingkat. Tatkala mereka mencintai dunia, keadaan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang mereka disibukkan dengan kecintaan terhadap dunia, mereka berpaling dari iman. Mereka berpaling dari syariat Islam. Ini keadaan orang yang pertama. Keadaan yang kedua, mereka sibuk dengan dunia karena cinta terhadap dunia sehingga memalingkan dari perkara-perkara yang wajib. Mereka, ya orang yang pertama tadi sudah tidak peduli lagi apa itu halal haram. Dia tidak peduli lagi syariat Islam. Maka kedudukannya ini seperti hewan. Bahkan kata Allah lebih sesat. Kal an'am balhum adal. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Karena sudah tidak peduli lagi apa itu keimanan. Apa saja yang bisa mengurangi keimanannya, bahkan mematikan keimanannya, menghancurkan keimanannya. Tidak peduli lagi dengan syariat Islam. Ini kedudukan orang yang pertama. Adapun kedudukan yang kedua, dia memiliki sedikit keimanan. Tapi dia lalai dari perkara-perkara yang wajib. Di matanya hanya mengejar kehidupan dunia. Tidak peduli lagi apa itu azan untuk melakukan sholat. Tatkala ia diseru azan, dia tetap melakukan kesibukan-kesibukan. Menunda-nunda waktu sholat. Inilah yang dinamakan melalaikan kewajiban. Padahal Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka dari sholatnya mereka lalai. Tafsir lalai di sini ialah mengundur-undur waktu, tidak memperhatikan waktu. Ini keadaan orang yang kedua. Keadaan orang yang ketiga, mereka meremehkan perkara-perkara yang wajib. Melakukan hal yang wajib, tapi dia tidak khusyuk terhadap perkara yang wajib tadi. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada didorongi rasa khusyuk. Tidak merasakan kelezatan saat dia melakukan amalan wajib. Wa in qoma bi ghairi. Dan keadaan yang orang yang keempat, mereka yang sudah jarang melakukan kewajiban-kewajiban. Fil waqti ladzi yanbaghi 'alal wajhi. Ya. Pada
kondisi-kondisi yang sebenarnya wajib. Ada waktu-waktu yang wajib untuk melakukannya. Ada waktu yang afdol untuk melakukannya, tapi ia lolos melewatkan waktu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Fayufarritu fi waqtihi wa fi hukuki. Tidak sekedar melalaikan waktu yang utama, tapi dia juga melalaikan hak-hak dalam ibadahnya, yakni kewajiban ia. Hak di sini ialah haknya Allah untuk diibadahi dengan khidmat penuh dengan khusyuk. Lalu keadaan yang kelima, man yusaghiluhu an ubudiyati qalbi fil wajib. Tidak ada lagi yang menghadirkan hati, ya. Hatinya sudah terpaut dengan dunia. Pada perkara-perkara yang wajib yang ia amalkan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi kehadiran hatinya. Dia sholat, hadir di jamaah, tapi yang dia pikirkan WA dari klien. Jadi apa saja isi WA-nya, nanti dibalas apa, enaknya gimana. Ini yang laki-laki. Yang wanita, dia sholat, tapi sibuk, ya. Tadi nanti harus pesan apa nanti di jual beli online. Ya. Fayu'dihi dhahiran ila fayu'dihi dhahiran la batinan. Maka keadaan orang yang kelima ini, mereka mengamalkan kewajiban-kewajiban tapi dohirnya saja. Adapun batinnya sudah diperbudak dunia. Wa aina hada min usyaqu dunya wa ma habatiha wa muhibbiha. Inilah puncak kerinduan dia terhadap dunia. Dia jadi penggemar dunia. Wahada min andarihim wa aqalli darajati hubbiha. Inilah kedudukan derajat seseorang hamba yang jatuh. Ya, sudah jatuh harga dirinya, derajatnya di sisi Allah dikarenakan kecintaan yang tinggi terhadap dunia. Seperti ini, orang yang seperti ini, hatinya sudah mati untuk merasakan kelezatan ibadah. Rasa ibadah, rasa bahagia tatkala beribadah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kosong untuk mencintai Allah. Hatinya kosong untuk mencintai Allah. Sampai lisannya pun kosong dari zikir. Apalagi dia mengumpulkan antara zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi mengingat Allah. Tidak ada lagi menyebut Allah. Maka kecintaannya terhadap dunia ini sampai tingkat memudaratkan akhiratnya. Sudah pasti, kata beliau. Ini sebagaimana pasti seseorang yang menjadi lawan, yakni lawannya. Kalau seseorang yang mencintai akhirat, pasti dunianya akan termudaratkan walaupun sedikit. Ini berbeda-beda kondisinya. Jadi sudah wajar kalau seseorang yang dia hendak menjadi seorang ulama atau menjadi seorang penuntut ilmu atau menjadi seorang ahli ibadah, pasti harus dia tinggalkan itu perhiasan dunia. Sudah pasti. Ya. Walaupun tidak total. Ini berbeda-beda kadarnya. Dia harus pilih, ya. Dia harus pilih kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kemarin kita kutip, ya, perkataan seorang imam
salaf. Perumpamaan mencintai dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri. Kalau dia mencari ridho istri yang satu, pasti istri yang lain tidak ridho, marah. Marah karena cemburu, tabiat. Dan ini bukan kesalahan, ini wajar. Seperti halnya orang yang antara dunia dan akhirat, dia harus mengedepankan, dilebihkan cinta yang mana porsinya. Lebih dia cintai akhirat atau lebih dia cintai dunia. Tidak bisa dibagi 2. Karena kecondongan hati itu pasti ada. Kalau dia lebih condong akhirat, itulah keselamatan. Walaupun kadang Allah uji dengan dunianya. Itu pasti. Tapi kalau dia mencintai dunia, maka akhirat pun akan terlepas. Dan Allah pun akan memberikan dunia padanya. Ya. Ini bahaya yang keempat. Jadi dia melalaikan kewajiban sampai bertingkat-tingkat levelnya. Dari yang tidak peduli sama syariat, tidak menghadirkan atau dia menyia-nyiakan hal yang wajib, tidak memenuhi hak-haknya. Ada yang sampai tingkatan tidak menghadirkan hati. Ada yang sekedar cuma menggugurkan wajib saja. Ada yang sampai dia sudah tidak lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hilang rasa cintanya terhadap Allah. Ini bahaya yang keempat. Bayang berikutnya, bayang kelima ialah anna mahabbataha taj'aluha akbaru hamid abdi. Kecintaan dia terhadap dunia, Allah akan jadikan tujuan utamanya, tujuan terbesarnya hidupnya hanya untuk mencintai dunia. Ini pasti. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa akhirat itu tujuan hidupnya, ya, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa tujuan hidupnya ialah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Karena hakikat kekayaan itu ialah ghina'u nafs, kekayaan yang ada di hati. Adapun kekayaan materi itu semu. Ya. Berapa banyak orang sudah menjadi miliarder, jadi anggota DPR, tapi tetap apa? Tetap korupsi. Karena dia masih merasa miskin, masih merasa tamak. Maka benar kata Nabi, innamang gina'u nafs. Ya. Yang namanya kaya itu ialah kaya yang ada di hati. Wa jama'a lahu syamlah. Maka Allah akan kumpulkan dunia padanya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Maka dunia akan ditundukkan kepadanya dengan terhina datang kepadanya. Ini kalau orang mencintai akhirat. Artinya kalau cinta akhirat, otomatis dunia akan tunduk kepadanya. Walaupun kita katakan kekayaan itu yang sifatnya non material, yakni yang ada di hati. Berapapun jumlahnya, ia merasa kaya. Ya, cukuplah ia bangun tidur, dia merasa aman, dia merasa punya bekal satu hari untuk dia makan. Ya, maka kata Nabi seakan-akan dia telah menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Lanjut hadisnya, waman kanatid dunya hammuhu. Namun ada orang yang kedua, dia tujuan hidupnya hanya untuk kebahagiaan dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Maka ia ditampakkan di kedua matanya itu kemiskinan. Jadi kemiskinan itu menghinggapi matanya. Lihat, Nabi tidak mengatakan kolbu. Nabi tidak mengatakan baina amamal kolbi. Tidak, tapi baina ainaihi. Artinya orang yang merasa masih miskin, orang yang masih tamak terhadap kekayaan dunia, itu di hadapan matanya. Ya, jadi ia sesuatu yang identik kaya menurut dia ialah material, sesuatu yang ada wujudnya di depan matanya.
Maka barang siapa yang menjadikan kecintaan terhadap dunia cita-cita hidupnya, maka Allah akan tampakkan di hadapannya itu isinya kurang terus. Kurang terus. Wa farraqa alaihi samlah, maka Allah cerai-beraikan urusan dunianya. Ini balasan dari Allah. Dia sibuk terhadap dunia. Semakin sibuk, dia semakin merasa miskin. Dan Allah cerai-beraikan urusannya. Kenapa? Karena tidak berkah. Banyak jumlahnya tapi tidak berkah. Keluarganya atau dirinya sakit-sakitan. Anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Dia menjadi orang yang tidak bahagia. Rumah tangganya porak-poranda. Ya, ada cinta segitiga, ya. Dan banyak kejelekan-kejelekan yang lain. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan dari kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya yang kelima apa? Allah cerai-beraikan urusan dunianya. Dan Allah jadikan ia orang yang merasa masih kurang. Artinya tidak ada ketentraman hati sama sekali. Nah. Lalu yang ke-6, yang terakhir dari pertemuan kali ini, ya. Bahaya yang ke-6 dari cinta terhadap dunia ialah anna muhibbaha asyadun nas adaban biha. Orang-orang pecinta dunia itu ialah orang-orang yang paling keras siksanya kelak. Dikarenakan mencintai dunia tadi. Wa huwa mu'adzab fidwarihi as-salasah. Dan dia diazab oleh Allah SWT, dihukum oleh Allah SWT di 3 alam. Yang pertama, dia disiksa, yakni artinya Allah uji, Allah berikan cobaan, difitnah dengan dunia ketika di dunia yang pertama. Dengan apa? Dia jungkir balik mencari dunia, tapi dia sibuk melalaikan ibadah. Jadi kita jangan tertipu dengan kekayaan seseorang, lihat ibadahnya. Kita ada teman, dia kaya, tapi ibadahnya sama sekali tidak terpengaruh dengan kekayaannya. Dia tetap sholat 5 waktu di masjid. Dia tetap bisa mengeluarkan zakat hartanya. Dia masih bisa memberikan sedekah infak kepada fakir miskin. Maka inilah hakikat orang yang sukses. Ini sukses dunia akhirat kalau ini. Lalu ada orang berikutnya, dia kaya, pinter nyari duit, tapi tidak sholat. Atau sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya jarang ke masjid. Ya. Terlalu sibuk dengan meeting. Terlalu sibuk dengan jualan. Maka ini hakikatnya ia telah terfitnah oleh dunia. Ini azab yang pertama. Allah jadikan dunia itu fitnah baginya. Ini azab yang pertama. Azab yang kedua ialah ketika di dalam kubur. Ketika di alam kubur, dia akan disiksa dengan siksa kubur karena cinta terhadap dunia. Kata Syekh. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ketika di akhirat dia menjadi orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dijauhkan ialah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dunia dia sudah menjauhi Allah. Tatkala diseru azan, dia lebih memilih dunia. Ketika disuruh untuk zakat, dia menahan hartanya. Ketika dia waktu longgar, dia tidak pernah ada waktu untuk berzikir. Seperti ini dia tidak mencintai Allah sama sekali. Seruan pun tidak dijawab, zikir pun tidak, cinta apa lagi? Cintanya sudah terbudakkan dengan cinta dunia.
Seperti ini ketika di akhirat Allah pun tahu kalau orang ini dulu tidak mengenalnya ketika di dunia. Maka pun Allah juga akan melalaikan dia. Allah tidak akan menggubrisnya ketika di padang mahsyar, ketika di akhirat. Inilah 3 siksa yang disegerakan dan siksa yang ditangguhkan nanti ketika di 3-tiganya ini apa? Termasuk mencakup azab yang disegerakan ketika dunia dan ancaman nanti ketika di alam kubur dan di alam akhirat. Ini benar kata Syekh bahwasanya orang yang mencintai dunia termasuk orang yang paling besar mendapatkan siksa. Dia merasa sedih. Akhirnya di kuburan, di alam kubur, dia merasa bimbang, ketakutan, kesedihan, keputusasaan. Dan ia sendiri. Ketika di alam kubur dia sendiri. Tidak ada yang menemaninya kecuali amalan kejelekannya. Dimaksudkan, kata Syekh, kecintaan dunia itu bisa menjadikan sebab siksa kubur dan siksa ketika bertemu dengan Allah ialah sebagaimana termaktub dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum bima fil hayatid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun." Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman, atau janganlah kamu wahai Muhammad, ya, merasa takjub dengan hartanya orang-orang kafir. Jangan takjub dengan anak-anak mereka. Dalam ayat yang lain, jangan takjub dengan kebagusan fisik mereka. Ya, ganteng, cantik. Jangan takjub. Jangan terlalu gumun, istilah orang Jawa. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah menginginkan bagi mereka yakni azab. Allah akan azab mereka biha, dikarenakan kecintaan terhadap dunia. Fil hayati dunya. Allah akan mengazab mereka ketika di kehidupan dunia. Wa tashaqu anfusuhum, dan mereka melenyapkan ahlaka yuhliku. Ya, maknanya tashaqu yakni ahlaka yuhliku. Yakni membinasakan diri mereka sendiri. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Dalam keadaan mereka kufur, yakni kufur terhadap nikmat Allah. Tatkala Allah beri dunia padanya, ia tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena dia tidak menyembah Allah. Karena dia tidak melakukan kewajiban terhadap perintah Allah. Dia tidak mengerjakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dia mencelakai diri mereka sendiri. Karena apa? Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.